Lambaikan tangan sama-sama umat Tuhan. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, amin. Terpuji namanya Yesus Allah berkah. Umat Tuhan yang bersuka cita serukan tepuk tangan sama-sama. Haleluya. Saya rindu pagi ini Bapak Ibu Saudara bersama singer nyanyikan sama-sama. Besarlah Tuhan dan layak dipuji. Bernyanyi sama-sama. Besarlah namanya, kekalah kuasa-Nya. Wow. Hamba berlindung dalam naungan-Nya. Ya Allah bagi kita di pihak kita. Lambaikan sama-sama. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Saya rindu pagi ini Bapak Ibu Saudara sendiri, umat Tuhan sendiri katakan terpujilah. Come on. Terpujilah hey Tuhan. Come on. Hey hey. Sebab Tuhan Dia menyayangi setiap kita. Oh terpujilah Tuhan. Sekali lagi sama-sama siap bernyanyi buat Tuhan Yesus. Katakan terpujilah Tuhan. Come on. Terbukti kuasa-Nya. Dia telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Sebab Tuhan telah bagi menyayangi kita. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkah. Terpujilah Tuhan, terpujilah Tuhan. Terpuji namanya Yesus Allah berkah. Katakan terpuji Engkau. Terpujilah Tuhan, terpuji namanya Yesus Allah berkuasa selamanya. Sorak-sorak terbaik buat Tuhan Yesus. Dia Allah yang besar, dahsyat selama-lamanya. Dia Tuhan Raja Maha Besar yang percaya, katakan amin. Sekali lagi tepuk tangan. Sukarlah atau tepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus. Hey, hey. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah-Nya. Haleluya. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini. Dia membentuk gunung-gunung, kehadiran-Nya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Sama-sama dengan bersuka bernyanyilah. Dia patut keselamatan, puji Dia. Hehe. Yang percaya suruhkan haleluya. Katakan Tuhan Raja Maha Besar. Amin. Haleluya. Mari datang menyembah-Nya. Lebih dahsyat lagi Bapak Ibu Saudara, katakan Tuhan Raja Maha Besar. Sekali lagi mari datang menyembah-Nya. Hey. Yang mencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung,
bersyukur padanya. Angkat tangan bukan akan. Dengan bersuka bernyanyilah, biar batu keselamatan puji Dia. Tuhan Raja, Dia pencipta dunia ini, kamu. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya. Datanglah nyanyi bersyukur padanya. Sama-sama. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan puji Dia. Dengan bersuka, Dengan bersuka bernyanyilah, Dia bentuk keselamatan. katakan Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Sama-sama. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. GPI Soekarno-Hatta, tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Serahkan haleluya. Haleluya. Sekali lagi tanpa musik, tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. Suruhkan. Haleluya. Sebelum duduk, lihat lagi minimal 3 orang, katakan Tuhan bekerja dahsyat di hidupmu. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kami tahu Tuhan yang kami sembah, Kau Tuhan yang besar. Kau yang hadir di tengah-tengah kami. Kau yang siap mencurahkan kuasa-Mu bagi setiap kami Tuhan. Bagian kami hanya percaya saat ini. Dan kami mau buka hati kami, terima kuasa-Mu lebih lagi Tuhan. Mari yang mau percaya lebih lagi. Angkat hatimu, angkat imanmu. Sama nyanyikan pujian ini Bapak Ibu Saudara. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Percaya. sungguh ku percaya. Katakan Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari dengan iman sama-sama katakan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, Bagian kami hanya percaya Tuhan. sungguh ku percaya.
Dengan iman perkatakan, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. ini yang kami yakini dan kami percayai Tuhan. Tuhan kami terlebih besar dari apapun. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Saya rindu momen ini Bapak Ibu Saudara. Mari bangun iman kita. Umat Tuhan sendiri menyanyikan. Hanya Kau Tuhan. Amin Tuhan. Yang Terus gereja Tuhan saja. Adakan kuasa-Mu. Come on. kuasa-Mu terlebih. Apapun keadaan kami hari-hari ini Tuhan. Apapun yang kami alami hari-hari ini Tuhan. Kami mau katakan, Kau tak pernah terlambat ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terus umat Tuhan sendiri katakan, kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih. Alami saat ini. Iman gereja-Mu ya Tuhan. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Bagian kami hanya percaya Tuhan. Bagian kami hanya berserah Tuhan. Sama-sama angkat tangan, katakan, Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan di hidup. perkatakan, ku percaya. Ku percaya Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara dengan iman percayamu. Angkat tangan yang tinggi. Oh, kuasa-Mu terlebih besar. Come on. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat. Alami hari ini. Alami saat ini kuasanya. Kuasa-Mu terlebih
Tuhan tak pernah terlambat menolong kami. Umat Tuhan sekali lagi sama-sama katakan kuasa-Mu, come on. Kuasa-Mu terlebih besar. Segala sakit penyakit, kekhawatiran, ketakutan kami Tuhan, untuk hari-hari ke depan kami percaya kami punya Tuhan yang terlebih besar dari apapun. Itu iman kami, Tuhan Yesus perkatakan kuasa-Mu Haleluya. Kami melihat mujizat-Mu terjadi bagi kami Tuhan. Pulihkan sekali lagi bersama-sama. Katakan kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Amin. Keluarga demi keluarga dipulihkan Tuhan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Oh, kuasa-Mu Tuhanku Yesus terlebih besar dari apapun. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kau yang percaya mujizat Tuhan terjadi saat ini, mulai angkat tanganmu di tempat dudukmu masing-masing. Dengan iman percaya, mulai sembah Dia. Syaralah bakara, kami percaya kami takkan khawatir lagi di hari esok, di hari-hari ke depan Tuhan. Karena ada Yesus, ada kuasa yang terlebih besar menyertai kami. Yang percaya sembah Dia lebih lagi. Syaralah bakara lama 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 yarala lama yarala 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 syata karala marala 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 lama. Ora masyata karala yarala karala yarala, terus sembah Dia lebih lagi. Yarala masyata karala marala 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 marala. Mujizat-Mu mengerjakan dengan dahsyat di tempat ini Tuhan. Yarala karala marala 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 karala marala. Mulai sembah Dia di dalam roh bersama-sama. Kina nama yarala karala marala marala marala. Mujizat, mujizat, kesembuhan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi bagi umat-Mu yang percaya dengan kuasa-Mu hari ini Tuhan. Yarala barala 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 barala. Bangkitkan roh-Mu lebih lagi saat ini. Yarala basyata karala bayarala baharala barala 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 barala. Orala bayarala bakarala barala 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 barala. Terus alami kuasanya lebih lagi. Karala bayara basyata karala barala 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 barala. Orala barala bayarala basyata karala barala. Terus alami Tuhan di tempat ini. Yarala barala 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 bayarala barala. Terus alami Tuhan di tempat ini. Orala barala ya Roh Kudus mengalir bagi kami saat ini. Syarala barala barala bayarala barala 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 barala. Doa di dalam roh, doa di dalam roh. Orala bayarala barala, bangkitkan roh kita lebih lagi. Syarala bakarala barala 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 barala. Oh, Rama, kesembuhan terjadi.
Orala barala 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 bayarala barala barala barala. Orala bayara basyata karala barala 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 barala. Kau sedang menjamah umatmu saat ini Tuhan. Kau sedang menjamah umatmu ya Tuhan. Yarala bayarala bayarala barala bayara basyata karala. Kinana mayarala barala 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 bayarala bayarala barala barala. Basyata karala barala 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 barala. Kami memuji kebesaran Kau Tuhan yang besar dalam hidup kami. Ajaib Tuhan, ajaib ya Tuhan. Ajaib Tuhan, kami memuji, sembah Engkau Tuhan. Amin. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib. Umat Tuhan saja, umat Tuhan sendiri angkat tanganmu, kami memuji, kami ajaib. Memuji kebesaran-Mu ya Tuhan. Kau dengar ya Tuhan. Ini gereja-Mu ya Tuhan. Kebesaran-Mu Tuhan ajaib. Yes. Terus GPI Soekarno-Hatta, senangkan Tuhan. Sembah Dia, katakan. Oh Tuhan yang ajaib, Tuhan Yesus. Nikmati kebesarannya, nikmati kemuliaannya, sedang memenuhi setiap kita dalam hadirat. Ajaib Tuhan. Yes. Ajaib. Umat Tuhan bersama singer, katakan kami memuji kebesaran-Mu. Nyanyi yang terbaik buat Tuhan Yesus saat ini. Besar, haleluya, ajaib
ajaib Tuhan dahsyat. Kami memuji. Kami penuhi tahta-Mu dengan penyembahan kami Tuhan. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, kami Umat kesayangan Tuhan, umat yang dicintai Tuhan. Come on. ajaib Ajaib Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Then sings my soul, oh my Savior God to thee. Oh Lord Jesus, we pray. How great thou, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, my Oh, my Savior God, to thee. Oh, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great thou art, how great. katakan ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Ajaib Tuhan. Sing. Ajaib Tuhan. Dan sorak-sorai terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terus dalam hadirat Tuhan. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Syad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 a. Jesus, Jesus, Jesus. Kami menikmati hadirat-Mu di tempat ini, Bapak. Terima kasih Yesus. Kau turun menghiburkan setiap hati kami. Kami penuh dengan hadirat. Bapak Surgawi, terima kasih Bapak untuk ibadah doa ini. Kami sangat mengucap syukur. Biarlah setiap jemaat yang hadir dipenuhi dengan hadirat dan damai sejahtera. Kami mohon pengampunan dan kesalahan kami, kekurangan kami di hadapan-Mu hari-hari yang lalu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami katakan kami adalah milik-Mu. Kami kepunyaan-Mu Bapa. Kami persembahkan pujian dan penyembahan kami penuh syukur di ibadah doa ini Bapa. Penuhi kami dengan hikmat dan pengertian. Supaya kami mengerti tuntunan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Bapa. Bersyukur kami dipenuhi dengan terang firman-Mu pagi ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib. Kemuliaan-Mu saja untuk kami nikmati Bapa. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu. Bersyukur kami berdoa dan diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin. Haleluya. Kemuliaan untuk Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, masih bulan Mei, kita masih berbicara tema bulan ini tentang keuangan. Ayat firman Tuhan untuk memperoleh berkat Tuhan supaya dapat memiliki dan menikmati dalam sukacita. Gembala Korinto, terima kasih sama Cilian kesempatannya. Saat saya disuruh berbicara tentang keuangan, nah saya memikirkan, wah finansial jemaat kami mungkin lebih jauh, lebih besar. Cuman saya dapat renungan, berkat yang sesungguhnya yang dari Tuhan adalah sesuai takaran kita masing-masing. Di sini saya coba ini kan, berkat memiliki, menikmati, dan dalam sukacita. Amin. Jika kita bandingkan secara duniawi, berkat itu pada umumnya berkelimpahan. Tapi ada yang berkelimpahan tidak bisa menikmati. Punya duit banyak nih, pergi ke restoran mewah. Dokternya kemarin bilang, yang ini jangan ya, yang ini jangan ya. Yang apa dong yang boleh? Yang seperti ini.
tidak bisa menikmati. Nah, terus yang kedua, punya duit, menikmati, tapi jiwanya kosong. Tidak dalam sukacita. Nah, Tuhan mau ajarkan kita hari ini bisa memiliki, bisa menikmati, dan dalam sukacita. Amin. Oke, tolong dibantu untuk ambil ayat firman-Nya di Matius 6 ayat 33. Boleh kita baca bersama ya? 3, 2, 1. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Inilah yang membedakan kita anak-anak Tuhan dengan bangsa yang tidak mengenal Tuhan di luar sana. Dasarnya adalah carilah kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan. Mencari kebenarannya seperti apa ya? Gambarannya seperti ini. Saya coba ambil contoh gedung ini. Gedung ini dulunya kita masih 2 keliling, tahu ibadahnya, gedung ini belum ada. Terus ada yang merancangnya, ada yang mendesain arsiteknya, bentuknya seperti apa, ibadahnya di mana, dan lain sebagainya. Nah, saat kita beribadah di sini, kita hanya bisa menikmati gedung ini, tapi kita tidak tahu mana titik terkuat dan mana titik terlemah gedung ini. Betul? Kita hanya bisa berselfie dan melihat dari luar, wow, gedung ini bagus. Nah, sama dengan kehidupan kita. Kadang-kadang kita tidak sadar kebenarannya adalah kita dirancang dan diciptakan oleh Tuhan. Jangan terlalu serius, nanti saya tegang. Boleh lambaikan tangan yang sepakat dengan saya? Semua diciptakan Tuhan, amin. Nah, jika kita diciptakan Tuhan, sepakat apapun kekurangan dalam diri kita, ada kesalahan yang kita lakukan, siapa yang lebih tahu untuk membenarkannya? Kita apa penciptanya? Penciptanya. Gambarannya gini deh biar lebih sederhana. Punya mobil nih, pencipta mobil. Suaranya aja beda dikit, dia tahu kerusakannya di mana. Setuju ya? Nah, kita pun seperti itu. Kadang-kadang kebenaran ini kita tidak tahu. Kita hanya mengandalkan pikiran, mengandalkan kekuatan kita. Mungkin solusinya di sini nih. Kadang-kadang kita cari kebenarannya, kita duduk diam di hadirat Tuhan. Minta pencipta kita untuk mengasih tahu. Inilah yang disebut dengan kebenarannya. Nah, terus mencari berkat Tuhan, apalagi sih referensinya? Coba minta bantu dibuka lagi di Mazmur 127 ayat 2. Baca lagi yuk. 1, 2, 3. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah, Kristen tuh luar biasa ya. Tidur saja diberkati. Nah, ini yang membedakan kita dengan dunia luar sana. Makanya tadi cari kebenarannya, terus cari supaya dicintai. Bagaimana supaya kita dicintai Tuhan? Ada yang tahu? Bagaimana kita supaya dulunya PDKT sama pasangan dicintai? Kita harus mengenal, kita harus memberi, melayani. Nah, seperti itu. Bagaimana supaya kita dicintai Tuhan? Kita lihat yuk di Matius 25 ayat 34 sampai 36. Kita banyak baca firman hari ini. Kita baca sama-sama ya, 3, 2, 1. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati. Lihat kata, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Seterusnya, sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Berikutnya, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Boleh langsung ke ayat 40 coba. Dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Nah, bagaimana? Dapat mudah dimengerti ya.
supaya Tuhan mencintai kita. Ternyata Tuhan itu ada di sekitar kita. Tuhan nuntut kita tidak seperti wow pemikirannya gimana. Tidak. Yang ada di sekitar kita. Yang lapar. Yang di penjara. Yang jenguk sakit. Secara tidak sadar saya dapat firman ini. Ternyata gereja kita sudah lakukan. Gembala kita sudah tuntun kita untuk melakukan itu. Kalau gembala sudah lakukan, gereja sudah lakukan untuk jadi saksi dan mengasihi di sekitar kita. Sekarang giliran siapa? Impartasi toh? Berkat Tuhan turun dari dari janggut Harun turun sampai ke jubahnya. Nah, ini tidak suatu kebetulan ya. Amin, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang mau melakukan ini supaya dicintai Tuhan? Berbagi untuk sesama. Berikanlah apa yang kamu punya. Tuhan tidak tuntut besar-besar, tidak. Saat bertemu seseorang dengan mendoakannya, berkata yang baik, itu yang Tuhan mau. Amin. Kita tidak bisa memberikan apa yang tidak kita miliki. Tapi untuk sehelai baju, saat orang tidak mempunyai baju, bisa kita kasih? Amin. Untuk sepiring nasi, untuk orang yang tidak makan, bisa kita kasih? Bisa. Dan itulah hakikat sebenarnya. Karena sebelum Tuhan naik, firman terakhir yang disampaikan Tuhan, jadilah saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan ke ujung bumi. Yerusalem berbicara keluarga, sekitar. Amin. Firman Tuhan ini sederhana, tapi perlu kita lakukan. Karena untuk dicintai Tuhan, itu kuncinya. Tidak ada yang lain. Masalahnya Tuhan gak bisa disuap. Dikatakan di sini, Tuhan kapan kami kasih makan Tuhan? Kamu memberikannya ke orang itu memberikan kepadaku. Amin. Amin. Haleluya. Nah, firman apa lagi sih yang berbicara tentang berkat surgawi turun di atas kita? Nah, selanjutnya untuk memperoleh berkat surgawi dalam keluarga. Kita baca yuk, Matius 18 ayat 19. Baca sama-sama, 3, 2, 1. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Berapa orang? 2. Itu sama tetangga atau sama istri? Suami istri ya. Dikatakan di Alkitab ini adalah suami istri sepakat meminta apapun akan dikabulkan Bapa di surga. Ini luar biasa. Kalau yang pertama tadi mencari kebenarannya mungkin masih bisa saya lakukan sendiri. Terus supaya Tuhan cinta kepada saya bisa saya lakukan dengan sendiri. Nah ini sekarang dilakukan 2 orang. Kalau yang tadi mungkin untuk anak-anak muda ya. Nah ini untuk yang berkeluarga. Bagaimana keluargamu diberkati harus sepakat. Tapi sebelum sepakat coba kita cari tahu apa sih yang membuat keluarga itu susah sepakat. Hari-hari ini keluarga kekristenan juga banyak di medsos yang kita lihat krisis identitas. Saya coba cari-cari apa sih penyebab keluarga Kristen itu tidak diberkati berlimpah-limpah, ternyata banyaknya adalah krisis identitas. Boleh minta ditampilkan di layar hal yang, oke. Saya baca dari sini ya. Hal yang menghambat kesepakatan dalam pernikahan, isu terkini yang merusak rumah tangga, saya ambil dari kompasiana.com. Saya baca untuk kita, boleh direnungkan. Perceraian dipisu oleh krisis identitas. Rasa jenuh dalam hubungan atau kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi di rumah. Kalau saya kategorikan sih ini disebut dengan rasa hormat dan rasa cinta tidak ada di rumah itu. Ditulis di sana pada usia 35 sampai 50 tahun. Boleh katakan usia 35 sampai 50 tahun? Boleh katakan? Enggak, kita enggak gini keluarganya, cuma pengen tahu doang. Banyak ya. Banyak orang merasa kehilangan dirinya di usia ini. Yang memberi perhatian, pujian dan ruang untuk merasa hidup kembali. Merasa
kehilangan dirinya, merasa tidak dihargai dan tidak dicintai oleh pasangannya. Lalu muncullah sosok lain di luar rumah. Entah itu rekan kerja, teman lama, atau orang asing yang memberi perhatian, pujian, dan ruang untuk merasa hidup kembali. Wow, iblisnya memang luar biasa ya. Perasaan yang semula terasa membahagiakan, ini perlahan berubah menjadi racun yang menghancurkan rumah tangga, kepercayaan, dan rasa aman dalam pernikahan. Dalam banyak kasus, membuat pernikahan kehilangan arah, mengabaikan kebutuhan emosional anak. Anak-anak jadi korban perpisahan dan perceraian. Anak mulai mempertanyakan cinta, mempertanyakan kepercayaan, dan mempertanyakan makna keluarga. Yang lebih menyedihkan, anak mulai menyalahkan diri sendiri dan atas hancurnya pernikahan orang tuanya. Wow. Tadi dimulai dengan krisis identitas. Hal sepele. Ini isu yang banyak terjadi keluarga kekristenan hari-hari ini. Nah, supaya tadi bisa sepakat. Bagaimana kita anak Tuhan, kita bisa mematahkan krisis identitas ini dalam keluarga. Saya kasih ilustrasi ya, boleh ya? Boleh ya? Waduh, tegang semua nih. Boleh Mr. Richard bantu saya sama Novi? Boleh kasih tepuk tangan untuk mereka? Ini artis Korea kita di Pengerja Suhat 2. Boleh sebelah sini satu, sebelah sini satu. Oke, ini hanya ilustrasi. Ini tidak terjadi di keluarga mereka, tidak. Ini mau hubungannya harmonis, baik-baik saja. Soalnya anak Tuhan, amin. Nah, saya ibaratkan Mr. Richard adalah rasa hormat yang dibutuhkan suami tadi. Saya ibaratkan Nyonya Richard adalah rasa cinta yang dibutuhkan setiap istri. Gambarannya gini, kenapa ada krisis identitas? Pada umumnya keluarga yang tidak berlandaskan firman Tuhan, rasa hormat itu akan dituntut diberi istrinya. Rasa cinta itu akan dituntut diberi suaminya. Dunia mengajarkan beri saya cinta, rasa hormatmu. Nah, pada kenyataannya di sini coba kita buka firman Tuhan ya. Di Roma 12 ayat 2. Di sini katakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan sempurna. Janganlah jadi serupa dengan dunia ini. Dunia ini pada hakikatnya sudah terkontaminasi dosa. Kenapa? Karena pada awalnya saat Adam memakan buah, dia sudah terkontaminasi dosa. Tuhan tanya, Adam kamu di mana? Apakah Tuhan tidak tahu Adam di mana? Tuhan tahu. Tuhan mau menekankan, Adam kenapa kamu makan buah itu? Adam kenapa kamu berbuat dosa? Adam kenapa kamu menjauhkan hubunganmu dengan saya? Nah saat terjadi seperti itu, yang Adam jawab sama Tuhan apa? Karena sudah terkontaminasi dosa makan buah, dia akan bilang, Tuhan, wanita yang Tuhan tempatkan di sisiku, dia yang kasih saya makan buah. Membenarkan diri. Tuhan tanya, wanita, kenapa kamu makan buah itu? Wanita juga akan membenarkan diri. Itu tuh, ular Tuhan, dia yang memperdaya saya. Saat kita ada di fase ini, kita akan selalu membenarkan diri. Begitupun dalam rumah tangga kita. Saat terjadi krisis identitas, istri akan menuntut dicintai suaminya. Kamu harus mencintai saya. Syaratnya gini-gini, dulu kita menikah seperti itu. Dan suami bilang, tidak, rasa hormatmu tidak ada. Kamu harus menghormati saya dulu. Firman Tuhan tadi bilang, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan serupa dengan dunia ini. Ayat berikutnya Matius 7 ayat 12. Kita baca ya, Matius 7 ayat 12. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah
isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Tuhan mewajarkan kita hari ini supaya mematahkan krisis identitas di keluarga adalah dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Perbuatlah apa yang ingin kamu dia lakukan untukmu. Perbuatlah apa yang ingin dia perbuat untuk melakukan dulu. Nah, Mr. Richard, kamu ingin dia menghormatimu? Merendahlah. Oke. Nyonya Novi, kamu ingin mendapatkan cintanya? Rendahkan hatimu, mendekatlah. Boleh disatukan cintanya supaya tidak ada batas? Haleluya. Oke. Kesempurnaan cinta di dalam tengah keluarga dan mendatangkan kesepakatan di dalam Tuhan dengan merendahkan hati. Kenapa? Karena pasangan ini dilahirkan dan dibesarkan di keluarga yang berbeda. Menikah pun di tengah-tengahnya ada kata lawan jenis. Pria dan wanita. Di tengah-tengahnya aja ada kata lawan. Tidak ada kesempurnaan datang dengan sendirinya. Kesempurnaan hanya ada di dalam seturut firman Tuhan. Dan saya sudah coba lihat apa sih yang bisa mematahkan segala hal dalam keluarga kita. Ternyata cuma satu. Merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Mau cinta sempurna? Rendahkan hati di hadapan Tuhan. Mengalahlah lebih dulu. Dia tidak bisa memaksakan rasa hormat dari suaminya. Tidak. Dia hanya bisa memberikan apa yang dia miliki. Apa yang dimiliki? Menghormati demi keutuhan rumah tangga saya. Dia mengalah. Amin. Boleh kita lakukan. Amin ya. Tuhan ajarkan itu kita hari ini. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Terima kasih. Silahkan. Kita banyak baca firman hari ini. Boleh bantu di Efesus 5, 22 dan 25. Di sini dikatakan, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Next. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Selanjutnya. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Next. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Ini ajaran. Tuhan Yesus hidup di dunia memberi ajaran. Dan dia disebut Rabi. Dalam memahami kitab suci ada informasi, ada ajaran. Kalau ajaran wajib kita lakukan. Biar kita seturut dan serupa gambarnya. Informasi sifatnya seperti ini. Salomo memiliki istri lain sekian ratus hal seperti itu. Itu informasi. Hanya cukup kita ketahui melihat kebesaran Tuhan. Tapi ajaran harus kita lakukan. Amin. Saya coba garis bawahi di sini. Menurut hemat saya, cinta adalah segalanya. Jika direnungkan, karir, profesi, kesuksesan, semua akan kita tinggalkan di dunia ini. Biarpun kita sukses meraihnya, akan terasa kosong tanpa cinta yang murni dari pasangan kita. Maka dari itu, cintailah pasanganmu yang benar-benar mau menghabiskan waktu dan hidupnya bersamamu. Amin. Mulai dari sini, pulang dari sini nanti langsung spesial ya yang bawa pasangannya ya. Kita kembali ke cinta mula-mula. Amin. Karena berkat yang sesungguhnya yang boleh kita nikmati adalah bersama pasangan kita. Minta pemain musik sama Well. Saya mau kesaksian, saya mau cerita di sini. Bulan-bulan lalu tuh jemaat kita di Suhat 2 ini. Keluarga ini juga bertumbuh dalam penggembalaan kul di bawah penggembalaan gereja kita ini. Bulan lalu ibu itu berpulang ke rumah Bapa di surga. Sebelum berpulang, keluarga ini minta gereja kita mendoakan. Kebetulan waktu itu gembala lagi ada di luar negeri.
Jadi saya sama istri saya Wina yang mendoakan. Kami ke rumah sakit, temui keluarganya, kita berbicara. Pengerja di tempat ini bilang, bro, keluarganya minta didoain supaya mereka keluarga udah ikhlas. Disuruh berdoa seperti ini bingung toh? Apa yang mau kita katakan? Saya tanya anak, saya tanya suaminya. Mereka sudah sepakat. Mana yang terbaik? Saya melihat di sini cinta yang sebenarnya, cinta yang sesungguhnya terasa tidak mementingkan keinginan kedagingannya. Cinta yang sesungguhnya saya rasakan dari keluarga itu adalah memberi yang terbaik untuk orang yang dicintainya. Mereka tidak ingin melihatnya lagi seperti itu. Sakit kasihan. Saya lihat kekuatan keluarga ini. Kita berdoa jam 12 siang. Habis berdoa saya tidak tahu apa yang mau saya katakan. Saya berbisik ke telinga ibu itu. Ibu, anak, suami. Merelakan apa yang terbaik untuk ibu. Karena mereka tahu yang lebih mencintai ibu adalah Bapa di surga. Dia sangat mengerti, mengangguk. Berontak itu masih ada selang ventilator. Kebetulan ruangan itu kan ruangan khusus. Jadi yang boleh masuk cuma 2 orang. Saya tidak pede sendiri. Saya minta istri saya ikut. Bertiga ya Pak ya. Ke dokternya boleh. Kami bertiga sama suami ibu. Tapi saya dalam ruangan itu dipenuhi hadirat Tuhan. Tapi saya tidak tahu apa yang mau saya doakan. Saya hanya teringat pujian yang nyanyikan gembala kita dulu almarhum Pak David. Oh haleluya. Kami nyanyikan itu. Sampai 2 menit lebih kami nyanyikan itu. Setelah itu saya urapi ibu itu, kami berdoa sebentar pulang. Sorenya jam 12 kami doakan, jam 1 ibu itu sudah berpulang. Tapi dalam ruangan itu yang saya rasakan adalah ada hadirat Tuhan yang luar biasa. Dan saya melihat dari keluarga, suami, dari anak-anak, ada cinta yang besar yang tidak mementingkan dirinya. Cintanya adalah cinta untuk memberi pasangan. Saya juga mau berdoa untuk kita. Kita nyanyikan pujiannya ya, bolehnya. Saya minta kita semua bangkit berdiri. Saya mau berdoa untuk kita. Anak kita atau kita sendiri yang krisis identitas dalam keluarga. Atau yang butuh mujizat dalam ekonomi keuangan. Nyanyikan lagu ini dengan lembut. Nikmati hadiratnya. Oh haleluya. Oh haleluya. Tuhan mau pribadi kita yang datang ke hadiratnya. Tutup matamu. Angkat tanganmu. Berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan melihat kiri kanan, tidak. Dengan melangkahkan kaki ke tempat ini, Tuhan melihat isi hatimu. Jangan pulang dengan biasa-biasa saja. Hanya hadirat Tuhan yang dapat menolongmu. Celakalah engkau jika kau mengandalkan manusia. Tapi kamu akan diberkati jika engkau mengandalkan Tuhan. Nyanyikan pujian ini dengan sungguh-sungguh. Dan minta urapan daripada Tuhan. Pribadi lepas pribadi. Syandara batandara labaya labaya labaya. Haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Syandara batandara labaya labaya. Oh haleluya. Jesus. Syandara batandara labaya labaya labaya. Syandara batandara labaya labaya labaya.
Haleluya, 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 haleluya. Jesus, saudara paya. Tuhan Yesus, Engkaulah pemilik kasih yang sejati. Kami berdoa Bapa, untuk yang pernikahan tengah krisis identitas Bapa, satukan mereka Tuhan. Tuhan sanggup mengubah hati suami istri untuk saling mengasihi dan membutuhkan. Terima kasih Yesus. Ampuni setiap dosa dan segala cara-cara yang salah yang kami lakukan dalam rumah tangga kami. Angkatlah segala luka dan beban ini Bapa. Jamalah setiap hati kami, setiap pasangan kami Bapa. Kami berkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan kami sempurna Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau hanya berlandaskan firman-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan, pemulihan ekonomi terjadi Bapa. Dunia mengatakan krisis, tapi kami mengatakan berkat Tuhan tercurah di tempat ini. Tingkap-tingkap surga terbuka di tempat ini. Karena anak-anak Tuhan di tempat ini menikmati kasih anugerah ilahi. Dan mereka mengerti kebenaran firman-Mu. Dan karakter mereka akan membuat Tuhan jatuh cinta atas mereka Bapa. Dan kesepakatan itu ada. Kami berkatakan dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang terbukalah Bapa. Shandena rabatan daralabaya labaya. Jesus, 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 Jesus. Haleluya. Sama-sama nyanyi. Dia dari gembala yang terkasih. Oh haleluya. Oh haleluya. 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 Oh haleluya. Oh haleluya. Haleluya. Saya rindu sekali lagi kita bersama-sama nyanyikan pujian ini. Pujian dari surga.